Salam saudara, kita bertemu kembali. Saya mengucapkan selamat pagi buat saudara semua. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Seri Khotbah Pria yang Berdampak. Mengapa saya mengangkat topik ini saudara? Karena saya menemukan di ribuan gereja seolah sudah menjadi fenomena bahwa yang lebih banyak hadir di gereja dan melibatkan diri dalam pelayanan adalah wanita. Lalu di mana para pria? Saudaraku, saya berharap ketika saudara sebagai seorang pria mendengarkan khotbah ini, Anda berubah dan menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Atau mungkin jika Anda seorang istri atau seorang ibu yang mendengarkan khotbah ini, perdengarkan khotbah ini kepada suamimu, supaya mereka juga diubah menjadi pria yang berdampak dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi komunitas dimanapun dia berada. Saudara, untuk menjadi pria yang berdampak berkat, saya sudah sampaikan 3 poin dalam 7 kali pertemuan khotbah ini. Yang pertama, Anda harus menjadi seorang pria yang sudah diubah oleh kebenaran, diubah oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Anda harus menjadi pria yang kuat dalam iman, kuat dalam roh. Yang ketiga, Anda harus menjadi seorang pria yang maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria. Karena ketika engkau maksimal dalam potensimu, maka promosi akan datang dari Tuhan. Engkau akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi tempat dimanapun engkau berada. Dan hari ini saya akan sampaikan poin yang keempat untuk menjadi pria yang berdampak. Poin yang keempatnya adalah Anda harus menjadi seorang imam bagi keluargamu. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini kami mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubah, memperbaiki hidup kami, serta menuntun kami kepada segala kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga berkaitan dengan poin yang keempat. Anda harus menjadi seorang imam bagi keluargamu. Dikatakan firman Tuhan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dalam ayat ini 3 kali disebutkan kepala. Kepala dari laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah Bapa. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Saudaraku, seperti Bapa adalah kepala dari Kristus, demikian juga pria adalah kepala dari wanita. Seperti Bapa dan Kristus adalah sama secara esensial sebagai Allah atau sama-sama Allah, demikian juga halnya dengan pria dan wanita. Saudara, sama setara secara martabat kemanusiaan. Laki-laki atau pria tidak lebih superior dari wanita. Ketika disebutkan kepala, bukan berarti pria itu bos bagi seorang wanita. Walaupun demikian, pria adalah kepala dari wanita, seperti Bapa adalah kepala dari Kristus. Apakah artinya kepala? Kepala tidak berbicara tentang martabat, tetapi fungsi. Kepala artinya sumber. Seperti Kristus keluar atau datang dari Bapa, demikian juga halnya wanita keluar atau tercipta dari seorang pria. Dalam bahasa Yunani disebut kephale. Kephale yang mempunyai arti sebagai sumber, penopang, dan pengelola. Semua pria, baik yang sudah menikah atau belum menikah, mereka adalah sumber. Saudaraku, jadi apabila pria sebagai sumbernya rusak, maka semua yang menerima dari sumber itu akan menjadi rusak. Jika pria sebagai sumber itu menghasilkan kutuk, maka semua yang menerima dari sumber itu akan menjadi terkutuk. Sebaliknya, jika pria sebagai sumber menghasilkan dari sumber itu berkat, maka setiap orang yang menerima dari sumber itu akan diberkati. Saudaraku, saya berharap Anda
menjadi pria kepala yang adalah sumber berkat bagi keluargamu, bagi gerejamu, dan bagi komunitas di mana saudara berada. Bagaimana caranya seorang pria bisa menjadi kepala? Sebelum ia menjadi kepala, ia harus belajar menjadi imam. Setelah seorang pria berhasil menjadi imam, maka ia pasti layak menjadi nabi. Setelah ia menjadi nabi, maka dia akan berhasil menjadi kepala dalam keluarganya. Saudaraku, para pria dimanapun saudara berada, ada 3 tugas pokok dari seorang pria sebagai imam. Yang pertama adalah berdoa. Seorang pria tidak berhak membawa Tuhan kepada keluarganya jika ia gagal membawa keluarganya kepada Tuhan. Sekali lagi, seorang pria tidak berhak membawa Tuhan kepada keluarganya jika ia gagal membawa keluarganya kepada Tuhan. Seperti tugas imam di Bait Allah di Israel. Tugas imam adalah membawa orang lain kepada Tuhan, yang sering kita dengar dengan istilah doa syafaat. Mengapa pria harus berdoa? Itu karena doa membawa keintiman. Mengapa pria berdoa? Karena doa membawa keintiman. Kita akan intim dengan anak, dengan istri, jika kita berdoa untuk mereka, dan ketika kita berdoa bersama mereka, kita akan menjadi intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Banyak suami tidak mengerti, banyak pria tidak mengerti, dan gagal bagaimana menjawab kebutuhan terbesar dari seorang istri. Dan kebutuhan terbesar dari seorang istri adalah keintiman. Mengapa banyak pria gagal memenuhi kebutuhan itu? Karena mereka tidak pernah mendoakannya. Saudaraku, pertanyaan kedua, untuk siapa pria harus berdoa? Pertama, dia harus berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Yang kedua, dia harus berdoa untuk orang-orang yang dia pimpin, orang-orang di sekitarnya, mungkin keluarga besarnya, timnya, rekan sekerjanya. Tetapi sungguh sayang, 1000 kali sayang, ada begitu banyak pria tidak tahu berdoa. Tidak tahu berdoa, malas berdoa, dan tidak mau berdoa. Itu sebabnya kepada para pria dimanapun Anda berada, jika anakmu nakal dan tidak maksimal, jika istrimu minder dan tidak maksimal, jika keluargamu tidak bahagia, amburadul, itu karena engkau sebagai pria tidak berdoa. Karena itu pesan saya, supaya engkau menjadi pria yang berdampak berkat, engkau harus menjadi imam bagi keluargamu. Tugasmu yang pertama sebagai imam adalah berdoa. Hai para pria, berdoalah, maka istrimu akan menjadi istri yang maksimal bagimu. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang maksimal dan membuat engkau bersuka cita dan bahagia. Hubunganmu akan menjadi intim dengan Tuhan, intim dengan istrimu, intim dengan anak-anakmu, dan menjadi intim dengan orang-orang yang mungkin saja kau pimpin, orang-orang yang ada di sekitarmu. Semakin engkau banyak berdoa buat mereka, semakin intimlah hubunganmu dengan mereka. Iblis akan selalu berusaha menghalangi kita untuk berdoa. Iblis akan selalu berusaha menghalangi setiap pria untuk berdoa. Kenapa? Karena jika pria berdoa, dengarkan ini, karena jika pria berdoa, maka satu keluarga akan diselamatkan. Jika pria di sebuah gereja berdoa, maka satu gereja itu akan diberkati. Dan jika para pria di sebuah kota berdoa, maka satu kota itu akan diselamatkan dan diberkati, diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ini saatnya para pria membangun kegerakan doa. Jadilah imam bagi keluargamu. Sampai satu kali engkau akan melihat ada tulisan yang berkata di keturunanmu, doa ayah menyertaimu. Atau mungkin berkat doa papa.
Karena selama ini yang kita lihat adalah dua ibu menyertaimu. Yang berikutnya berkat dua mama. Saya berharap tulisan itu berubah menjadi berkat dua papa atau dua ayah menyertaimu. Seorang pria harus berdoa, karena berdoa adalah tugas seorang pria sebagai seorang imam. Jika engkau tidak berdoa, maka engkau bukan imam bagi keluargamu. Engkau bukan pria yang berdampak berkat. Engkau bukan pria yang menghasilkan sumber berkat bagi keluargamu. Karena itu jika engkau mau menjadi pria yang berdampak, menjadi sumber berkat bagi keluargamu, bagi gerejamu, dan bagi orang-orang di sekitarmu, berdoalah. Sekali lagi, berdoalah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali besok dalam poin yang kedua, tugas seorang imam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya berdoa buat setiap pria yang mendengarkan khotbah ini dijamah, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga setiap mereka memposisikan diri mereka menjadi imam bagi keluarga mereka, menjadi pria yang berdoa bagi keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.